Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Untuk para sahabat semuanya, kembali lagi, jumpa lagi bersama Padepokan Lokajaya. Pada kali ini tentunya Padepokan Lokajaya ingin membahas terkait dengan sesungguhnya Sang Kinasih Satrio Piningit itu seperti apa dan bagaimana. Tentunya Sang Kinasih Satrio Piningit ini ibaratkan adalah berlian. Berlian yang masih terkubur di dalam lumpur. Berlian yang masih belum bisa diketahui oleh manusia pada umumnya. Di situ masih diinjak-injak, masih disepelekan, masih dibuang. Karena apa? Belum menyadari bahwasannya sang wadah itu adalah orang yang akan memerangi angkara murka, orang yang akan memberikan suatu keadilan sebagaimana yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo atau Wangsit Siliwangi sebagai Ratu Adil. Nah, oleh karena itu Sang Kinasih ibaratkan sebagai berlian, tetapi berlian yang masih terkubur di dalam tanah. Berlian yang dimana masih orang belum menyadarinya, orang masih menyepelekannya. Ini yang dimana Satrio Piningit ini masih tersembunyi. Yang diibaratkan Satrio Piningit ini ibaratkan berlian yang masih tersembunyi atau masih terkubur. Tetapi pada dasarnya Sang Kinasih Satrio Piningit walaupun di mana dicaci, di mana dimaki, disepelekan, wejangan-wejangannya tidak digubris oleh orang, apalagi orang-orang tersebut yang mempunyai jabatan, apalagi orang-orang tersebut mempunyai suatu gelar sebagai kiai misalnya, gus misalnya, apalagi oleh kabid yang tentunya tidak akan pernah mau mendengarkan nasihat-nasihat pribumi sendiri ini ya. Jadi maunya didengarkan tetapi tidak mau mendengarkan apapun yang diucapkan oleh pribumi itu sendiri, apalagi oleh bocah angon. Jadi Siliwangi menggambarkan, Prabu Siliwangi ini menggambarkan bahwasannya Satrio Piningit ini sebagai bocah angon ibaratkan berlian yang terkubur, berlian yang masih di dalam lumpur ya, atau bocah angon yang memiliki suatu tugas mulia yang tentunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Sang Kinasih Satrio Piningit. Ya, apapun yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo ini pasti akan ada titik temunya. Sebagaimana nantinya kalau brilian itu udah nampak, ya udah nampak di dalam kehidupan atau di dalam mata masyarakat, brilian itu akan menjadi rebutan oleh setiap orang karena tahu harganya, kiloannya, ya apalagi keindahannya. Semua itu akan merebutkan berlian itu karena keindahan daripada berlian ini yang mampu menghipnotis khususnya itu orang-orang perempuan. Nah, nanti Satrio Piningit pun kalau sudah menampakkan diri, ya sudah terbebas dari lumpurnya atau sudah terbebas daripada penggembelengannya, udah terbebas dari gelar si bocah angon itu, tentunya semua juga akan merebutkan Satrio Piningit. Tetapi di dalam ramalan Prabu Joyoboyo juga disebutkan nantinya setelah Satrio Piningit atau budak angon dijemput budak janggutan, disitulah maka akan ada rebutan pepesan kosong. Ya hanya Satrio Piningit nanti yang akan mengetahui siapa yang sungguh-sungguh mencintainya, siapa yang sungguh-sungguh mengharapkannya.
Jadi semakin jelas apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo maupun Prabu Siliwangi, apalagi hadis, ya. Sedangkan dalam sembunyinya itu ataukah berlian itu ibaratkan berlian masih dalam lumpur, siapa yang mau? Siapa yang mau memungut, mau membersihkan? Sama. Satrio Piningit saat menjadi budak Angon, siapa yang peduli? Apalagi di zaman sekarang ini, orang akan menghormati orang dengan kekayaannya, jabatannya, ya, ketenarannya, ya. Apalagi mau menghormati Satrio Piningit hanya seorang budak Angon. Tetapi sesungguhnya Satrio Piningit ini walaupun bergelar sebagai bocah Angon atau pengembala, tetapi sejatinya ruh daripada Satrio Piningit ini memang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti setelah Islah, ya, sehingga gunung meletus, ya, lautan meluap karena tidak kuat menahan daripada energi yang dilakukan atau energi yang ditangkap oleh Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Oleh karena itu, selagi kita masih diberikan kesempatan seperti ini, selagi Satrio Piningit ini masih sebagai bocah Angon atau berlian di dalam lumpur, oleh karena itu kita itu jangan pernah berburuk sangka kepada siapapun. Jangan pernah kita menghina siapapun. Jangan-jangan nanti yang kita hina itu adalah Satrio Piningit. Jangan-jangan yang kita nyinyirin, kita bully, itu adalah Sang Kinasih Satrio Piningit. Terus mau apa? Siapa nanti yang akan menolong kita di saat huru-hara atau di saat Dajjal ini sudah beronar? Ini yang sangat dikhawatirkan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasannya carilah Imam Al-Mahdi walaupun merangkak di gunung salju. Yang artinya dalam pencarian itu sangatlah penuh dengan rintangan, penuh dengan kesengsaraan. Mencari pun itu penuh dengan perjuangan. Karena Sang Kinasih Satrio Piningit sejati tidaklah akan gembar-gembor ke sana ke sini, ya, mempromosikan dirinya, mengaku, itu tidaklah mungkin. Tetapi Satrio Piningit ini mungkin, ya, akan memberikan wejangan-wejangannya untuk menyelamatkan umat akhir zaman walaupun belum menampakkan diri. Akan mengajak orang-orang supaya mempelajari keilmuan spiritual. Karena sejatinya spiritual ini yang sudah lama dibungkam oleh orang-orang pendatang, khususnya Khabib, supaya tidak lagi mempercayai leluhur-leluhur kita sendiri. Kita dipaksa untuk menghormati leluhur-leluhur dari Yaman. Nah, ini juga termasuk pembungkaman spiritual. Itu. Nah, kita kembali lagi kepada Sang Kinasih Satrio Piningit yang diibaratkan itu adalah berlian yang terkubur dalam lumpur. Walaupun terkubur dalam lumpur, nilainya berlian dimanapun tetap berlian. Walaupun Sang Kinasih Satrio Piningit ini disembunyikan, dimanapun beliau ini tetap akan sembunyi, tetap akan menjadi berlian. Tuh, ya. Petir pun itu menyambut saat kita membicarakan Satrio Piningit. Subhanallah, ya. Bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini jangan disepelekan. Karena itu berlian yang berharga, berlian yang sangat mulia, harganya mahal, diibaratkan kan seperti itu. Nah, Satrio Piningit sendiri ini setelah kemunculannya akan menjadi rebutan. Nah, rebutan di situ orang-orang yang dulunya menghina, mencaci, memaki ingin merebut, ingin ibaratkan menguasai Satrio Piningit. Disitulah menjadi rebutan pepesan kosong yang dikatakan oleh Prabu Siliwangi, dijemput budak janggutan, yang artinya orang yang tahu betul bahwasannya itu berlian, orang yang tahu betul bahwasannya itu adalah Sang Kinasih Satrio Piningit yang akan memberikan suatu pertolongan kepada kita atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi untuk saat ini
apa yang menjadi angan-angan, apa yang menjadi harapan para leluhur kita, termasuk Prabu Joyoboyo maupun Prabu Siliwangi ini, atas kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini semakin dekat, semakin nyata. Karena apa? Semua spiritual di Nusantara ini sudah mau sadar, sudah mau mengakui bahwasannya mereka-mereka yang selama kita dibodohi, dibohongin oleh orang-orang pendatang, supaya kita membenci tradisi kita, supaya kita membenci budaya kita, tetapi saat ini semua itu sudah dibuka. Kemunafikan-kemunafikan, kebusukan-kebusukan orang seperti itu yang ingin menjajah negeri Nusantara ini sudah mulai dibuka. Sehingga dengan bersatunya spiritual Nusantara ini, insya Allah akan menghadirkan suatu persatuan yang akan dalam naungan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Jadi Satrio Piningit itu memang sangat pantas diibaratkan berlian di dalam lumpur saat tersembunyi, yang kesandung kesampar, ya, menderita sendiri, pahit sendiri, diinjak-injak oleh orang, disepelekan, difitnah, dicaci, dimaki, dianggap aliran sesat. Karena memang mereka itu belum tahu bahwasannya yang mereka hina adalah Sang Kinasih Satrio Piningit. Yang mereka caci adalah Sang Kinasih Satrio Piningit. Atau yang mereka injak di dalam lumpur itu adalah berlian. Yang mereka itu buang-buang, yang mereka itu tumpukin sampah, ternyata di dalamnya itu adalah berlian. Setelah ada orang tahu berlian itu diambil, baru itu jadi rebutan. Sama seperti ini Satrio Piningit. Jadi untuk saat ini orang-orang, hentikanlah orang-orang yang menghina Satrio Piningit. Sudah tobat itu. Nanti kamu nggak, saat Dajjal benar-benar keluar bikin keonaran, kamu mau kemana? Padahal Dajjal ini memang dibekali kekuatan yang sangat luar biasa. Tidak ada satupun di dunia ini mampu menandingi Dajjal kecuali Satrio Piningit dan Nabi Isa alaihi salam nantinya. Tuh, jadi apapun yang memang dikatakan baik dalam hadis maupun dalam ramalan-ramalan Prabu Joyoboyo maupun Wasit Siliwangi, itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan masa depan. Jadi memang Satrio Piningit ini saat ini ya menjalani apa yang harus dijalani, menjalani proses-proses supaya lulus Veda, menjalani proses-proses sebagaimana terlantarnya, sebagaimana hinanya dalam kehidupan Sang Kinasih Satrio Piningit. Tetapi sudah jelas bahwasannya Satrio Piningit itu dibekali juga oleh Allah Subhanahu wa taala sakti tanpa waji-waji. Kesaktian daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini kenapa dikatakan sakti tanpa waji-waji? Karena keilmuan Satrio Piningit ini tidak bisa dipelajari oleh orang lain, hanya Satrio Piningit. Satrio Piningit tentunya dalam bimbingan guru gaibnya. Sehingga apa? Hanya guru gaibnya lah yang mengajarkan keilmuan-keilmuan kepada Satrio Piningit, kepada yang lain tidak. Sehingga disebutkan sakti tanpa aji-aji. Itu bagaikan Satrio Piningit itu bagaikan berlian di dalam lumpur yang kemuliaannya diinjak-injak oleh orang. Tetapi dimanapun Satrio Piningit itu berada, berlian tetaplah berlian. Walaupun dalam lumpur, walaupun dalam kotoran, berlian tetaplah berlian. Sebagaimana itu Sang Kinasih Satrio Piningit. Walaupun dihina, dicaci, dimaki, tetaplah Satrio Piningit yang mempunyai jiwa welas asih, yang mempunyai jiwa perjuangan, yang mempunyai jiwa-jiwa atas untuk mengetaskan kemiskinan, untuk memberikan suatu keadilan. Itulah jiwa-jiwa kesatria yang dimiliki oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Jadi mau menghina apapun Satrio Piningit, tetap Satrio Piningit tidak akan terhina. Karena sesungguhnya Satrio Piningit diibaratkan berlian di dalam lumpur. Itu ya, mohon untuk diluruskan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salam saluntun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.